benar. Jadi bisa dijelaskan gitu secara singkat ini apa sih proses pengolahan data? Jadi pertama, setiap hari kami menerima data dari provinsi. Data yang diterima dari provinsi itu adalah data yang berbasis aplikasi New All Record yang ditarik dari puskesmas, rumah sakit di Surabaya dengan aplikasi New All Record itu ditarik ke pusat. Nah, dari pusat melakukan memilah berdasarkan provinsi, dilempar ke provinsi. Dari provinsi dilakukan pembinaan lagi per kabupaten kota. Nah, kami tiap harinya itu dapat dari Dinas Kesehatan Kota data tersebut. Yang mana Dinas Kesehatan Kota itu mendapatkannya dari provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Data yang kami terima ini lalu kami masukkan, kita melakukan karena datanya itu belum rapi, teman-teman melakukan perapian dengan cleansing data, ya. Setelah dirapikan cleansing data tersebut, kita masukkan ke dalam aplikasi yang kami sebut aplikasi lawan COVID. Di dalam aplikasi lawan COVID itu ada aplikasi data kependudukan, ada aplikasi data pasien, ya, dan ada data aplikasi pencarian tracing pasien. Kita siapkan 2-3 aplikasi itu yang bekerja sama secara paralel sehingga kita bisa mengetahui data yang kami terima itu mana yang ganda, mana yang pernah declare, mana yang sehat, sembuh, ya, atau mana yang luar Surabaya, ya, mana yang luar Surabaya itu jelas-jelas domisilinya itu luar Surabaya. Tapi kenapa kok bisa masuk? Mungkin karena dia pemeriksaan labnya di Surabaya, tapi domisilinya di luar Surabaya. Terus data yang mana tidak ditemukan sama sekali. Kok bisa? Karena data yang kami terima itu cuma mendapatkan nama dengan NIK, tidak ada penjelasan lain. Setelah kami cari ke dalam aplikasi kependudukan, NIK itu tidak tercatat di database kependudukan Surabaya, sehingga kita keluarkan, sebutkan, nah itulah data yang tidak ditemukan. Nah, dari semua data itu kami mendapatkan data yang sesungguhnya yang harus dilakukan tracing setiap hari. Data tracing itu kami melakukan pemetaan per kecamatan yang di dalamnya per kelurahan. Lalu kita berikan kepada kecamatan, ya, kecamatan lakukan kepada wali kota, kami laporkan, lalu dilempar ke camat dan lurah untuk dilakukan tracing. Dari itu semua sebenarnya petugas puskesmas juga sudah telah melakukan tracing, ya, ke semua data yang tadi. Nah, ada data seperti NIK tidak ditemukan, data tidak ditemukan, itu juga tetap dilakukan tracing oleh teman-teman Linmas. Jadi petugas tracing di Surabaya itu ya kelurahan, kecamatan, puskesmas, Linmas yang sudah diajarkan metode pelaksanaan tracing di lapangan seperti apa, seperti itu. Berarti kendalanya ya itu tadi. Jadi, iya, kita karena secara aplikasi jadi kita enak, ya. Data setiap kali kita lalu secara aplikasi, secara sistem sudah terpisah. Nah, jadi dari terpisah itu kami harus juga kadang-kadang harus lakukan cross check ulang. Tapi sampai sejauh ini dengan aplikasi yang kita miliki, itulah yang mempermudah kita kerja. Hasil dari tracing itu ada perintah dari wali kota. Contoh, lakukan blocking, ya, mini lockdown di kawasan tersebut. Terus minta untuk yang bersangkutan di kawasan situ dilakukan pemeriksaan swab gratis. Dari data tersebut, tracing tersebut, perintah wali kota untuk memberikan bantuan permakanan. Data yang kami olah secara sistem itu tiap hari kami bisa mengetahui jumlah pasien, jumlah yang kena COVID itu umur berapa sampai berapa, ya, kelurahan mana yang paling banyak, paling sedikit, gangnya di mana yang paling banyak, paling sedikit. Nah, rekaman itu kami punya semua. Setiap yang sembuh kami update, ya, yang sembuh kami update, kita hilang. Nah, itu juga kan terkonek, kita juga samakan ke website kita lawan COVID, seperti peta lokasi, ya. Karena nanti dari situ juga ada kebijakan, kalau kawasan situ penuh, di situ ada tempat fasilitas umum, maka itu akan ditutup karena ada penyebaran beberapa pasien yang terkonfirmasi di sekitar situ.
Jadi itu yang kita gunakan aplikasi ini sehingga mempermudah dan akurasi terhadap data itu lebih tinggi. Ya. Data yang tidak diketahui itu data yang benar-benar tidak diketahui sama sekali. Dia pakai nomor NIK ngawur, ya. Dia cuma kasih alamatnya, ada jenis kelamin sama umur toh. Sehingga kita tidak bisa mengakses mencari dia. Sedangkan data yang tidak ditemukan itu adalah dia ada alamat, dia punya nomor NIK, ya. Tapi kita cek di data aplikasi di Dispenduk itu dia tidak ada di situ, ya. Tapi semua ini dilakukan tracing oleh teman-teman puskesmas. Tidak ada yang luput dari tracing, tetap di tracing. Jadi teman-teman, data ini kita PDF, kita laporkan ke wali kota bagi. Kita sudah bikin ini contoh tanggal 20 September ya. Ini sudah ada ini. Ini untuk di tracing, data ini yang dilempar di kecamatan. So, makanya Bu Wali Kota bilang anak-anak muda kena sekian persen. Karena dari data ini muncul anak muda banyak yang kena. Yang lansia berapa persen. Karena semua itu kita analisa by system. Sehingga ketahuan berapa persen anak muda, berapa persen orang tua, ya. Pemerintah kota mengambil kebijakan di lapangan seperti blocking, ya, memberikan makanan, lalu diambil ke asrama haji untuk dilakukan isolasi, ya. Semua data ini kami sebarkan juga ke Pakes Panglima. Saya kira itu, teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Nama aplikasi besarnya adalah Lawan COVID-19. Di dalam Lawan COVID itu ada aplikasi database kependudukan, ya. Ada aplikasi kependudukan, ya. Ada aplikasi pencarian pasien kesehatan. Jadi ada 3 aplikasi yang bekerja secara paralel untuk pencarian data. Tapi nama besarnya kami sebutkan Lawan COVID-19. Ya. Data dari situ dia terkoneksikan dengan websitenya kita. Nah, websitenya kita yang isinya macam-macam itu. Jadi kalau kita terima data dari Dinkes lalu kita blocking jalan dan segala macam, itu dia terkoneksikan dengan data yang dari Dinkes. Karena ini bukan untuk dipuji-puji, ya, atau dianggap berhasil oleh pemerintah kota, tetapi ini semua karena partisipasi masyarakat dan untuk mendorong pergerakan ekonomi tetap berjalan. Teman-teman, yang kita lakukan adalah data tracing setiap harinya. Ya, data adalah data tracing, ya.